Shalom Alaikum. Nah, gara-gara ini saudara lagi heboh. Di mana pondok pesantren Al-Zaitun Shalom Alaikum saudara. Itu udah sebetulnya assalamualaikum juga saudara. Tapi dalam bahasa ya. Nah saudara, apa kabarnya? Baik ya, biasa saudara ya. Nah, waktu tahun 2022 saudara, itu banyak sekali ahli-ahli ekonomi. Dan sekarang mereka mengatakan bahwa tahun 2023 tahun yang kelam, tahun resesi seluruh dunia saudara. Ini sesuatu berita yang membuat kita kurang berbahagia saudara. Betul nggak saudara? Nah, dan hari ini kita jadi benar-benar yang mengalami hal yang sama saudara. Ya, bagaimana kita lihat pabrik-pabrik banyak yang tutup saudara ya, PHK di mana-mana, keadaan kejahatan semakin meningkat. Bukan di Indonesia, dan di seluruh dunia. Betul nggak saudara? Nah, tapi kalau kita lihat, firman Tuhan katakan segala perkara dapat utama bersama dengan Tuhan Yesus karena Dia memberi kekuatan. Padahal sampai hari ini dari krisis 1998 sudah berturut banyak orang dibunuh, diperkosa, dirampok sekarang ya saudara, betul nggak? Tahun 2008 hari ini kita lihat saudara, bukankah kekuatan dari Tuhan itu mengalir melimpah atas hidup Anda dan saya? Betul? Kadang-kadang hal-hal yang berani kita lakukan itu kan untuk berani daripada Dia. Setiap masalah dapat kita selesaikan dengan baik hari ini saudaraku, itu kan bukan hikmat daripada Dia. Kita sering berkata, Tuhan, aku minta kasih-Mu. Kadang-kadang Tuhan kirim orang-orang untuk kita tolong, orang-orang untuk kita bantu. Sadarkan kita bahwa itulah kasih Tuhan. Amin. Ya, ini sangat luar biasa saudara. Ya, mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Dia tidak berkata, kalau suku bunga rendah, tinggi, kamu Tuhan akan cukupi keperluanmu. Oh, keadaan sekalian kamu aman-aman, damai, makmur. Oh, keperluanmu itu tidak saudara itu, amin. Tapi hari ini kita lihat, ada nggak yang nggak makan saudara? Nggak ada saudara, saya percaya yakin. Semua ada pemeliharaan Tuhan. Wow. Justru karena Dia akan mengangkat kita ketika melihat di tengah-tengah perjuangan, semakin banyak perjuangan kita alami, semakin banyak kemenangan akan kita raih dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya kemarin waktu beralih ke perintah saudara, saya ikut dia untuk SMA. Ada satu pembicara dari Singapura, ada alumni dari perintah di S2, dia mengajar fisika di Singapura dan dia sebagai peneliti. Itu sangat sesuatu yang menggerakkan hati saya juga. Saya tahu ternyata apa yang dikatakan ini memang betul. Dikatakan seperti ini. Saudara tahu kodok? Katak pernah makan bubur kodok sudah? Ya, katak itu sebenarnya kalau air lagi mendidih saudara, kita taruh dia langsung meloncat saudara. Kenapa? Panas saudara. Tapi kalau kita taruh di dalam air yang mendidih, kita biarkan loncat, kenapa dia aman, tenang. Kemudian kita panasin gitu. Dia mulai gerak, tapi dia bisa ada sesuatu dalam tubuh dia bisa menyesuaikan itu. Kita panasin lagi, sampai mendidih. Dia gerak panas, dia mau loncat nggak bisa saudara. Kenapa? Kakinya sudah panas. Ya, dikatakan seperti itu saudara. Kita hari-hari ini masih keluar dari zona nyaman kita, comfort zone kita. Kenapa? Karena zaman sudah berubah. Sekarang saudara, di mana kita lihat dia berbicara dengan bahasa-bahasa enterprise, saya keluar begitu mengerti saudara. Tetapi yang jelas teknologi hari ini semakin hari semakin luar biasa pesat maju saudara. Padahal itu udah ada dulu, tapi belum ditemukan. Pengetahuan belum sampai di situ. Hari ini udah ada saudara. Coba kalau saya kita airport saudara, nggak ada lagi manusia layanan kita. Kita bawa stop sendiri, ngecek sendiri, imigrasi kita scan sendiri, semuanya sendiri saudara. Nanti katakan di Singapura saudara, S1 bahkan S2, banyak yang beralih saudara untuk menjadi driver ojek online. Udah berubah. Pertama dibilang dulu kita masih mengajak anak-anak kita generasi satu, kita masih bisa beradaptasi. Amin. Kenapa? Karena teknologi hari-hari sangat luar biasa saudara. Ya, saya kemarin waktu saya pertanyaan SMK, ada satu koko, saya sempat ngobrol sama dia dagang di mana dua elektronik.
Dia bilang sepi, nggak ada omset. Sekarang dia ada, narik ojek. Dia bilang dulu, satu hari saya bisa dapat 200-300 ribu. Kalau saya digodok, pegawai saya juga saya nggak mampu bayar, nggak dapat pemasukan. Bisa berapa kali? Jangan gengsi, saudara. Hari-hari banyak orang yang gengsi, saudaraku. Tadinya mungkin punya rumah yang bagus, mobil mewah, tiba-tiba hilang semuanya, naik ke dalam umum, nggak mau, kerja ini nggak mau, Anda akan kecelakaan. Betul? Kita masih bisa amati. Yang kedua, belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Jangan merasa pintar, jangan merasa bijak, saudara. Walaupun sudah tahu, masih belajar, saudara. Saya sebetulnya mau belajar bahasa Inggris sama Pak sama kita. Saya takut ngomongin. Pak, ajarin. Nah, nggak jangan berhenti untuk belajar, saudara. Tanamkan anak-anak kita. Yang ketiga, karakter. Karena mesin hari ini tidak punya karakter. Karakter tanamnya, apa yang karakter Kristus. Dan yang keempat, tidak kalah pentingnya, saudara, bekerja sama, bersosialisasi, saudara. Jangan sendiri, saudara. Mulai kita berkomunikasi, sosialisasi dengan orang-orang sekitar kita. Mulai, saya kalau pertama awam saya begini, kalau habis bisa ngomong-ngomong, nah tiba-tiba, kamu kok masih dia? Ini ada teman gue nih, dia mau cek ini. Kalau kita bengong di rumah, kalau udah nonton TV, udah jorok aku begini, waduh, gua mau kemana ya? Aduh, gimana dagang sepi sekarang? Aduh, kita bikin masalah yang kita bikin saja. Kita keluar dari masalah kita, konfrontir kita pergi jalan saudara. Dan Tuhan akan menuntut Anda. Dan kalau kita mau sesuatu, Tuhan akan bekerja. Amin. Saya pikir, luar biasa juga sih. Nah, sekarang saya masuk ke firman Tuhan. Hari ini minggu pertama, kedua, dan ketiga, Pak Bagus menyampaikan firman. Kalau nggak salah, seberapa besar kesuksesan yang Anda butuhkan, perlukan. Seberapa banyak kebahagiaan yang Anda akan raih. Seberapa besar pemberian dari Allah yang akan Anda terima. Dan saya mulai lihat, saya mulai mengagumkan firman Tuhan ini saudara. Ternyata kematian daripada Yesus datang ke dunia ini saudara. Dia telah memberi segala-galanya dalam kehidupan anak saya. Amin. Nah, coba Efesus 1 ini. Ayat 3 kalau nggak salah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, ini kalau kita nggak bisa baca, dulu saya berpikir, nanti kalau saya sudah meninggal bersama dengan Tuhan Yesus, baru berkat rohani itu akan saya terima. Itu salah sih. Kalau Anda pelajarin Pak Bagus menyampaikan firman kemarin, segala sesuatu apapun yang Allah sediakan, Anda butuhkan dalam kehidupan saya, itu sudah disediakan Allah. Tapi itu ada di dalam roh. Segala berkat rohani yang ada di dalam Yesus di dalam kita. Amin. Nah, jadi bagaimana saudaraku? Berkat itu kita alami secara jasmani kita, itu tidak tergantung daripada Tuhan. Kenapa? Karena sebagai Allah Dia telah menyediakan segala sesuatu, saudara. Amin. Nah, bukan berarti kalau aku mau keselamatan, anak gua mati dulu ya. Enggak, saudara. Sebelum kita mengenal Yesus, keselamatan sudah ada, saudara. Amin. Sebagaimana iman kita untuk menjangkau apa yang telah Allah sediakan dalam hidup Anda dan saya. Ya. Makanya dikatakan apa? Segala berkat rohani, apapun yang Anda butuhkan, itu ada di alam roh. Bagaimana itu terjadi di dalam jasmani kita, saudara? Itulah dikatakan kita butuh iman. Iman yang kita bilang, iman yang percaya kepada apa yang tahu Yesus lakukan di kayu salib. Amin. Iman timbul dari pendengar firman Tuhan. Allah itu sangat-sangat baik, sangat-sangat luar biasa. Dia tahu dengan iman kita sebagai manusia, kita tidak mungkin bisa hidup di dalam kasih karunia-Nya.
apa yang telah dilakukan buat Anda dan saya. Amin. Maka dikatakan ketika kita menyadari ada di dalam anugerah di dalam roh, saudara, dengan iman jasmani kita secara natural, kita tidak bisa menjangkau. Maka dibutuhkan iman yang supranatural. Kasih karunia melalui iman. Dan iman kita untuk menjangkau apa tadi itu juga pemberian daripada Allah. Paulus berkata tadi, hidup yang berjalan hari ini, hidup imanku di dalam Yesus yang telah mengasihi aku, telah mati buat aku, saudara. Amin. Nah, firman Tuhan adalah iman daripada Yesus yang secara supranatural yang mesti kita pelajari, mesti kita mengerti. Amin. Bukan kita tidak punya iman, saudara. Cuma kita tidak mengerti apa yang sudah kita terima, bagaimana kita mempergunakannya. Itu ada titik, saudara. Mau tidak, ketika murid-murid kepada Tuhan berkata kepada Tuhan Yesus, tambahkan iman kami. Tuhan berkata seperti ini, Bu, kamu tidak mengenai masalah iman. Iman sebiji sawi kamu bisa memindah bergunung. Masalahnya kamu tidak tahu apa yang sudah kamu terima dan bagaimana cara mempergunakannya. Betul nggak? Kenapa? Karena apa yang Allah sediakan tidak bisa kita tahu dengan iman kita. Apa yang bisa kita lihat, yang kita pikirkan, yang kita raba, yang kita dengar, kita rasa, itulah yang kita percayai. Itulah iman manusia hari ini, saudara. Betul? Allah mencukupi segala pertemuanmu, menurut kekayaan dan kemudian dalam Yesus. Hari ini kenyataannya, usaha yang menjalani hari ini sudah tidak berjalan lagi. Kebutuhan-kebutuhanmu begitu meningkat. Anak-anak sekolah, banyak mereka segala macam. Betul? Nggak bisa kita jangkau dengan iman kita, yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita pikirkan. Amin. Secara pribadi, saya mengalami, bahwa mungkin kita semua mengalami hal yang sama. Kita lihat di depan mata kita begitu menyurahkan sekali. Amin. Sehingga penderitaan, kesusahan, kesesakan kita menutup mata iman kita untuk kita tidak melihat kemuliaan Tuhan. Sama seperti Abraham. Abraham ditelan di bawah. Bagaimana kalau aku meninggal? Semua hartaku diambil atau Eliezer bawakan itu. Malaikat Tuhan bawa Abraham. Kamu keluar sini. Kamu lihat bintang di langit. Begitu banyak bintang, begitulah keturunanmu. Abraham dulu melihat, wow. Ternyata ketika dia ada masalah, dia berfokus dengan apa yang dia alami, dia seperti tertekan. Tapi ketika dia melihat Tuhan, wow, ternyata jadi Tuhan dalam hidup Abraham. Amin. Nah, terus yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Sangat luar biasa. Ternyata bukan kita udah kudus, tak bercacat baru Tuhan pilih, saudara. Tidak. Kita dipilih dulu, saudara. Saya pun kalau lihat kasih Tuhan itu kalau kita sangat-sangat luar biasa, saudara. Kenapa saya sangat luar biasa? Saya mulai itu kasih saya pribadi. Siapa saya, saudara? Inilah beda agama dengan kekristenan. Agama itu bagaimana manusia berusaha untuk mencari Tuhan. Tapi kekristenan bagaimana Tuhan dapat mencari manusia. Malaikat bersalah langsung dibuang. Tapi Anda dan saya kita bersalah. Bapak kirim anaknya datang ke dunia ini. Salah satunya saya yang temui. Wow. Dibawa dari kegelapan, dibawa ke tangan anak yang ajaib. Dijadikan kudus tak tercatat di hadapan Tuhan. Wow, sangat luar biasa. Untuk itu, saudara, kalau kita lihat kasih Tuhan dalam hidup Anda dan saya, nggak ada alasan kita nggak datang ke gereja, nggak ada alasan kita nggak membaca firman Tuhan, nggak ada alasan kita untuk melakukan apa yang kita dalam hidup Anda dan saya. Amin. Dan ayat kelima. Dan kasih-Nya telah menentukan kita semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya
sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dulu saya pikir saya mau jadikan Tuhan seperti Bapak saya. Bukan, saudara. Saya menjadi anak-anak, kita menjadi anak Allah itu bukan kehendak dan kemauan daripada kita, tapi kehendak kemauan daripada Tuhan Yesus, saudara. Mengangkat kita menjadi anak, saudara. Wow. Ada nggak orang bilang, oh, umpamanya Brian itu bekas anaknya Akong? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Oh, Brian itu apa? Akong itu apa? Bekas bapaknya si Akong? Nggak ada. Jadi hubungan bapak dengan anak kita selama-lamanya, saudara. Tidak ada misalkan hubungan anak dan bapak. Itulah kekristenan, saudara. Masalah hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ayat ke-6-nya, saudara. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihi, saudara. Amin. Dia yang dikasihi dengan kita. Jadi kita jangan mulai melihat siapa kita, saudara. Kalau kita melihat siapa kita adalah orang-orang yang gagal, orang-orang yang berdosa, saudara. Tapi kita mulai Bapak melihat kita, Dia adalah Yesus yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. So, wow, kita mesti percaya itu. Amin. Kita mulai Bapak melihat kita itu, dia ada anak Yesus dalam diri kita. Kenapa saya katakan itu? Anda tahu di Korintus dalam masalah. Ketika kita percaya Yesus, saudara, oleh kebenaran firman Tuhan kita dikuduskan, dibenarkan, kita sama dengan Tuhan, roh kita, saudara. Anda tahu, saya mungkin pernah jelaskan ini dulu, saudara. Di mana umpamanya ini kan ada apa ini umpamanya makanan, saudara. Ada plastik yang direk dibungkus, saudara. Dibungkus, saudara. Sebelum umpamanya itu dia beli umpamanya masakan Manado, umpamanya ya, ikan, saudara. Sebelum dimasuk kulkas, dimasuk direk. Supaya apa? Supaya bakteri, kotoran, kuman-kuman tidak menyentuh makanan dia. Kemudian baru dimasukin ke kulkas. Begitu, saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita punya roh sempurna, kudus, perfect. Enggak ada kecil, enggak ada perfect. Sempurna sama dengan Tuhan Yesus. Roh kita dibungkus. Roh kudus bungkus kita punya, saudara. Jadi perbuatan kita tidak menentukan lagi kita untuk roh kita ini, saudara. Makanya tidak ada penghakiman bagi orang yang di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mati, roh kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi jiwa kita masih ada. Untuk itu Bapa beri firman yang dapat mengubah firman kita, yaitu firman yang dapat mengubah jiwa kita. Amin. Dan roh ini memakai kita, saudara, sehingga sebagai jaminan atas apa yang telah Allah sediakan untuk Anda dan saya. Wow, sangat luar biasa. Dulu satu pengertian yang sangat susah, saya lakukan. Kenapa? Saya berpikir seperti ini, saudara. Kenapa saya punya berpikiran bahwa apa yang aku lakukan itu yang menentukan berkat Tuhan. Kalau aku taat hari ini, aku dikasih, saudara. Kalau aku kembali ke gereja, aku berdoa, wow, aku dikasih oleh Tuhan, sehingga aku berkenan kepada Tuhan. Amin. Coba 1 Yohanes 4 ayat 16. Kalau nggak salah. Aku telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa yang berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Amin. Nah, firman Tuhan ini, saudara, banyak kita sebagai orang percaya gereja Tuhan bekerja keras, saudara, untuk melakukan sesuatu supaya mendapatkan perkenanan Tuhan. Seperti saya ke gereja, saya masih banyak berdoa, berpuasa, saya masih melayani, supaya apa? Supaya saya dicap anak yang soleh dan berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan saya ini dikasih oleh Tuhan. Saya tidak menentang aktivitas saya, itu bagus, saudara. Amin. Kenapa? Karena kita melakukannya satu konsep. Saya kalau melakukan ini, oh saya diberkati, saudara. Betul. Tetapi Alkitab jelas berkata bahwa Yesus ada di dalam Anda dan saya, saudara. Ada amin. Jadi kalau kita berdoa, kita ke gereja, kita melayani dengan kesadaran penuh
dalam saya. Amin. Kalau saya sudah diberkati secara finansial, secara dalam pekerjaan saya masih memberi. Betul? Ini suatu perbedaan. Dan hari ini saya melihat suatu konsep ini beda sedikit, tapi dalam arti dan hidup saudara. Dulu saya pikir ketaatan itu adalah akal. Saya taat baik Tuhan, saya taat ke gereja sampai saya dikasihi. Padahal ketaatan adalah buah, bukan akal saudara. Buah daripada kasih Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan di dalam kita saudara. Untuk itu saudaraku, Paulus berdoa. Dia itu Efesus 3 tadi. Paulus berdoa tidak bilang Tuhan berkatilah anak-anakmu, curahkanlah keselamatan bagi gerejamu, lindungi mereka jangan mereka tidak saja. 3 Efesus 3 jadi nggak lihat teks. Efesus 3 tadi. Bukan Efesus 1 ayat selanjutnya. Sorry saya cari dulu. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya, Efesus 1 ayat 17. Sorry. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Betul? Terus ayat 15, dan supaya Dia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti, agar kita mengerti, saudara. Ya, agar kita mengerti apa yang telah Allah sediakan bagi kehidupan dan saya, baik kekuatannya, kasihnya, anugerah segala daya dalam hidup Anda dan saya. Agar kamu mengerti pengharapan betapa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Aduh, kenapa saya tidak mengerti duk firman ini, saudara? Betapa kaya kemuliaan bagi, saudara baca ini saudara, bagi orang-orang kudusnya saudara. Untuk itu tidak ada alasan kita untuk takut saudaraku. Tuhan berkata di 1 Yohanes 4 ayat 18, Tuhan itu tidak memberi barang siapa yang takut tidak disambut dalam kasih. Ternyata kalau kita takut saudaraku, kita tidak percaya bahwa Allah yang besar itu, Allah yang mengasihi kita, Allah yang begitu luar biasa yang di dalam kita itu tidak sanggup menyelesaikan masalah kita. Masalah kita lebih besar daripada Allah. Itu menyatakan bahwa kita sombong saudara. Kenapa? Hidup ini bukan berbicara mengenai diri kita, tapi hidup ini berbicara mengenai Allah yang tidak dalam hidup Anda dan saya. Makanya barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Wow. Saya selama ini ternyata sombong. Tapi hari ini saya lihat tangan Tuhan setiap persoalan, masalah, tantangan, perjuangan yang saya hadapi hari ini. Saya tidak hanya satu saja, anugerah, kekuatan daripada Allah yang ada dalam diri saya. Dia tahu memberi yang terbaik bagi saya dan bagi Anda semua. Ada amin. Kadang-kadang kita tidak tahu saudaraku yang terbaik, mungkin kita alami proses ini. Amin. Ayat ke-19 saudara. Dan betapa hebat kuasanya
bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Coba Anda nanti baca di rumah, ulangi, kasih bantal yang tinggi-tinggi saudara. Wah, kita masih mengerti siapa kita di dalam Kristus. Kristus itu ada di dalam Anda dan saya. Ada amin? Untuk ini baru saya nyambung ke firman yang saya sampaikan. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya, kalau saya nggak tahu garis ke belakang, mungkin ada minggu. Nah, saya pernah ke belakang 3 minggu yang lalu, sebulan yang lalu. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wah, kalau kita nggak ngerti siapa Yesus dalam kita, mungkin kita bingung ayat itu. Banyak tak kita, mana mungkin? Saya kan masih manusia, masih dandan lagi, masih hidup, ada dikit-dikit bohong lah. Betul nggak saudara? Makanya nggak bisa secara natural. Kita mesti pakai orang. Siapa kita di dalam Kristus itu biasanya hidupkan oleh Allah. Nah saudaraku, wajib di sini saudara, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ini saudaraku bukan saran yang alkitabiah, tapi ini perintah yang alkitabiah. Minggu kemarin dan apa? Bahkan 1 Petrus 1 ayat 15 coba. Petrus menambahnya lagi saudara. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah mengambil kamu juga. Wow, Petrus malahan menambah lagi seluruh kehidupan kita masih kudus sudah. Sanggupkah kita sudah? Nah, kalau kita udah baca ke depannya apa yang saya ulaskan sedikit, kita mampu melakukannya semua karena anugerah. Jadi anugerah Tuhan saudara itu bukan hanya pengampunan dosa dan tiket kita untuk masuk surga kehidupan yang kekal, tapi di dalam kita menjalankan kehidupan kita saudara, anugerahnya juga menopang kehidupan Anda dan saya. Amin. Anugerah itu pelimpahan kuasa Allah yang diberikan kepada Anda dan saya yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan kita saudara. Amin. Di luar kemampuan kita. Ketika orang menyakiti kita saudara, ketika kita bisa mengampuni saudara, ini kekuatan daripada Allah yang keluar yang memampukan kita saudara. Kalau Anda baca di Petrus, kuasa ilahinya telah diberikan kepada Anda dan saya. Kemampuan kita untuk melakukan segala kehendak Tuhan itu sudah diberikan lewat anugerahnya yang kita terima menjadi dalam iman kita. Kalau kita bisa berbuat baik, itu bukan kehendak dan kemauan daripada manusia kita, tapi roh Allah yang dalam diri Anda dan saya. Amin. Ketika kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa mengasihi Tuhan. Itu ada kekuatan daripada Allah yang memampukan kita untuk melakukan itu saudara. Karena anugerah. Amin. Jadi anugerah, saya katakan lebar, ini memampukan kita untuk kita hidup sama seperti Kristus hidup. Dan yang kedua saudaraku, Yesus memenuhi kebutuhan umat manusia. Coba Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku,
demikian juga aku mengutus kamu. Ini bukan saya ngomong. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Anda dan saya, saudara. Betul? Kita lihat apa yang Tuhan lakukan dulu. Dia menyembuhkan orang yang sakit, saudara. Dia memberi makan 5.000 orang, saudara. Dia membebaskan orang yang kerasukan, orang kusta disembuhkan, saudara. Amin. Ya. Bahkan orang mati dibangkitkan, saudara. Dia memenuhi kebutuhan manusia. Nah, Anda dan sekarang diutus, saudara, untuk melakukan apa Yesus lakukan, tetap kita lakukan, saudara. Kenapa? Anda baca Efesus 1 bahwa kekuatan kuasanya, anugerahnya, semua diberikan kepada Anda dan saya, saudara. Ada amin? Nah, mungkin mulai dulu. Kok nggak merasakan ya? Bahkan ketika saya punya masalah, saya bilang, kok nggak merasakan bahwa ada kekuatan daripada Allah itu, ada dari saya, kuasa daripada Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Kembali kita tidak bisa dengan atulah dalam iman kita. Kita mulai bilang. Itu kita mulai pergi, saudara. Itu apa? Untuk menyatakan kuasa kemuliaan daripada Tuhan. Dalam pelayanan kami dan papaku, saudara, ya kami dulu melayani orang-orang yang kemasukan setan. Tapi prinsip kami tahu bahwa roh kita lebih besar dari apa uji. Kalau orang masuk setan, kamu saudaraku tidak punya kuasa. Jadi jangan panggil pendeta, jangan panggil tim doa, Anda dan saya. Kita punya kuasa. Amin. Apa yang Yesus lakukan, kita sanggup dan bisa untuk lakukan. Ini dia berkata, saudara. Amin. Nah, ada lagi, saudara. Ya. Bagaimana, saudaraku, kita dapat melakukan melalui karunia cuma-cuma anugerah daripada Allah. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Mungkin Anda bertanya, saudara. Ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul melakukan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, mungkin Anda bertanya kepada saya, oh Pak, itu kan mereka rasul-rasul melakukan mujizat-mujizat. Rasul-rasul aja hanya gembala, hanya Pak Bagus atau pemimpin-pemimpin besar, mereka yang sanggup melakukan yang seperti itu. Saya jemaat biasa, saya juga jalan ke gereja, saya juga berdoanya tersendat-sendat. Kita mulai ragu sih. Ya. Tapi Alkitab ini berkata satu orang yang bernama Stefanus. Stefanus, saudara itu, dia bukan rasul, dia bukan gembala, tetapi dia adalah pemilik restoran, saudara. Pelayanannya mengurus orang-orang yang lansia. Tapi Alkitab di Kisah Para Rasul menyatakan, saudaraku, ya, coba saya bacakan lagi. Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Amin. Dengan apa dia melakukannya? Dengan anugerah daripada Tuhan kepada diri dia. Dan saya mau katakan hari ini, siapapun Anda saja, kita orang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Oh, tanda-tanda ini menyertai gembala. Tanda-tanda ini menyertai para penginjil. Tanda-tanda ini menyertai rasul, sehingga mereka menyatakan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang tidak, saudara. Bagi orang yang percaya, saudara. Anda dan kita orang yang percaya, saudara. Apa yang Yesus lakukan, kita sanggup untuk melakukan itu. Amin. Mungkin kita mulai bingung, tapi saya percaya Roh Kudus akan terus berbicara kepada Anda dan saya. Amin. Dia mulai berbicara mengenai siapa kamu di dalam Kristus.
Dan apa yang kamu miliki di dalam Kristus? Dan apa rencana Kristus atas kehidupan Anda dan saya? Amin. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Putra Roh Kudus. Ajar mereka semua. Amin. Dan Anda dan saya. Dan hari-hari ini saudara, begitu banyak tekanan, masalah yang kita hadapi saudara itu, sehingga kita berkata, saya susah. Bagaimana saya melakukan hal itu? Betul, saya pernah alami hal seperti itu. Beberapa kali lalu, dua anak saya masih kecil saudara. Saya tidak merasakan 3 orang saudara itu, kalau mereka buang air, buang air besar saudara, anak satu, 3-3 kita masuk. 3-3-nya, aduh, saya benar-benar kayak pusing. Belum selesai 3-3-nya, mencet. Sampai nggak tahu lagi berapa. Tiba-tiba ada satu orang, si Cimai, orang namanya dulu kan, orang Kalimantan, dia datang ke rumah saya. Wakong, tolong doain saya. Kenapa? Saya ini hamil di luar kandungan. Wah, ibu nggak tahu di kamar saya itu ada 3 orang yang di rumah saya. Mereka juga belum nyari-nyari. Saya udah stres kucing. Saya mau jual seperti apa dalam hati saya saudara. Saya katakan, mau doa. Ini kan sakitnya bukan bisul saudara. Sakitnya bukan pusing. Karena suaminya tahu aja mau anak laki-laki katanya. Akhirnya hamilnya di luar kandungan. Saya bilang, aduh ibu pulangnya dulu, nanti saya akan. Ibu pulang, enggak saya akan berdoa aja. Kan berdoa apa? Saya katakan anak saya juga 3 orang. Ini harus saya alami dari doa saya. Siapa pulang? Ketika ibu dulu pulang, Roh Kudus bantah kepada saya. Kamu kira siapa kamu? Kamu kira kamu yang menyembuhkan orang? Tidak. Amin. Kemudian saya bilang, ini kita ke tempat apa si nenek tadi kan saya Simai namanya. Kita doain. Dan saya berdoa aja. Tinggal sebentar anak saya. Ketika saya selesai doa dia, saya pulang ke rumah. Ternyata anak saya sembuh. Amin. Dan hari ini kita mungkin terbelenggu dengan hal yang seperti saya alami. Maka kita masih keluar. Nah, kemarin abang sudah sampai ke firman Tuhan. Suatu kesaksian sangat luar biasa. Amin. Jangan kita berfokus kepada masalah fisiknya. Bagaimana aku dapatkan ini? Aku juga lagi susah. Bagaimana aku bisa membantu orang lain? Amin. Tapi ketika orang percaya dia akan bertindak, dia bertindak sesuai dengan apa yang kita percaya ini sudah. Amin. Lalu waktu penonton pendarahan saudara, dia percaya ketika dia jalan Yesus saudara terjumpa, dia akan disembuhkan. Dan kemudian apakah dia di rumah duduk-duduk melihat Yesus tidak bertindak? Amin. Dia orang begitu banyak saudara, dia tetapi kita katakan saya tidak percaya walaupun tidak di dalam kitab. Dia terobos saudara, orang gede-gede pengawal, orang-orang timur tengah, orang yang banyak itu besar. Dia merangkak saudaraku. Padahal waktu itu orang tahu dia mengalami pendarahan itu orang najis saudara, tidak boleh sentuh dengan orang lain. Dia akan dihukum, dihakimi orang-orang Yahudi waktu itu saudara. Tapi dengan Tuhan kata dia merangkak saudaraku. Dia jamah Tuhan Yesus saudaraku. Kemudian Yesus berkata, siapa yang menjamahku? Yesus masih manusia sama seperti kita saudaraku. Dia betul-betul tidak tahu bahwa ada satu kekuatan keluar dalam kehidupannya. Begitu banyak orang yang memegang Tuhan Yesus, tapi kenapa Tuhan Yesus? Ada seseorang yang memegangku. Langsung ibu ini saudara kata, disembuhkan. Amin. Dan mengatakan orang percaya, dia akan bertindak sesuai dengan apa yang dipercayai. Petrus waktu mengatakan, mari datang ke sana, tempat saya. Petrus yang ada nongkrong perahu, tidak, dia melangkah kakinya sudah keluar dari perahu dan dia mulai berjalan saudara. 4 orang lumpuh, 1 orang lumpuh dipotong 4 orang saudara. Kalau saya yang membawa orang lumpuh ini saudara, ketika masuk orang lumpuh ini, ayo kita pulang deh. Ngapain orang begitu banyak? Kita pulang deh. Betul lah. Kenapa orang begitu banyak nggak bisa naik? Tapi 4 orang ini saudaraku, dia punya iman yang sangat luar biasa. Dia naik ke atas hotel, dia buka hatinya, diturunkan orang dan lihat orang itu
Dan Tuhan berkata, besar iman kamu yang dilihat oleh Tuhan. Kita tidak biasa Tuhan, aku berdoa, aku tahu berkat daripada Tuhan. Kemudian kita di rumah dulu nongkrong, nonton TV gini, tiba-tiba orang datang kasih uang, katanya akan terjadi. Tidak harus seperti itu. Kita mesti keluar, kita mesti jangan sesuatu. Kenapa mengurangkan generasi yang itu ada pada Anda dan saya? Amin. Saya bersyukur hari-hari ini dalam profesi saya. Teknologi hari ini, YouTube, Google membantu saya untuk cari model. Dulu pas saya model saya masih beli contoh. Pak biji kalau nggak bisa jalan kemana? Kan nggak saya buka YouTube. Begitu banyak model-model, ukurannya, cara bikinnya, semuanya ada YouTube saudaraku. Betul? Dan saya bikin Tuhan kirim bahan-bahan yang kiloan saudaraku. Amin. Sehingga kita bisa bersaing dengan harga hari ini saudara. Kenapa? Karena sumber dari berkat itu ada pada Yesus yang ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Kita mempunyai kreativitas, mempunyai inovatif, kita mempunyai hebat atau lebih daripada orang lain. Kenapa? Karena kita ada perjanjian dengan Tuhan, sama seperti Daniel, saudara. Amin. Daniel itu dia suku yang paling kecil, saudara. Tapi dia berkata seperti ini di antara pemimpin-pemimpin ini, saudara. Dia yang melebihi segala-galanya, saudara. Bukan Tuhan yang berkata seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu dia punya roh yang sangat luar biasa. Ketika dia mengerti bahwa roh yang sedang diri dia, maka perbuatan dia dan secara fisik akan mengikuti. Itu ketika kita mengerti siapa kita dalam Kristus, saudara, hal-hal yang lain itu akan mengikuti kita, saudara. Pikiran, perasaan, kehendak, hati nurani kita secara fisik akan mengikuti roh kita yang luar biasa. Dan orang lumpuh ini, saudara, akhirnya disembuhkan. Maka Anda percaya hari ini, saudaraku, mulai bertindak dan apa yang Anda percaya, saudara. Amin. Jam berapa tuh? Oh, 11:30. Saya akhiri di sini, saudara. Amin. Jadi orang percaya akan diberi kuasa untuk mengadakan mujizat sehingga dapat hidup sama seperti Kristus yang telah hidup di dalam kuasa Allah. Kita dapat berkuasa atas segala sesuatu, bahkan pencobaan yang kita alami hari ini, saudara. Amin. Melewat anugerah yang daripada Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Ya. Pelimpahan kuasa Allah yang diberikan kepada Anda dan saya memampukan kita untuk melakukan sesuatu di luar daripada kemampuan kita. Makanya Rasul Paulus bertanya kepada Tuhan, singkirkan dulu dari kami. Yesus berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Justru dalam kelemahan maka kuasa itu akan sempurna, kata Tuhan Yesus. Amin. Ketika Paulus mengerti hal itu, aku bangga dengan penderitaan, aku suka dengan kesulitan. Orang gila tersebut, tapi dia mengerti siapa dia. Di dalam Kristus ada Yesus di dalam diri kita. Ada apa? Nah, firman Tuhan hari ini, saudara, mari kalau kita berkata bahwa Dia di dalam kita, kita wajib hidup sama seperti Dia hidup. Baca firman Tuhan dan lakukan, saudara. Dan di tengah kegelapan hari-hari, saudara, kita bukan hanya berjuang untuk apa, saudara, untuk mengatasi kesulitan itu kita alami, tapi itu juga mesti bercengkerama dalam kehidupan kita di tengah dunia mengalami kegelapan hari ini. Apa sesuatu Anda hari ini? Ibu rumah tangga, pengusaha, pekerja, mari dimanapun Anda telah tempatkan, Tuhan itu, saudara. Ingat, sadar bahwa Kristus ini. Amin. Waduh, saya profesi sudah 5 juta. Sebelum krisis saya beri 4. Sekarang ada 8 orang. Saya bilang, Tuhan, gaji dari mana? Krisis ini, dia menyediakan pada waktu ini. Karena pakai bayangin, saudara, 1 orang, saudara, kalau dia ada 3 atau 4 tukang jahit,
Dia punya suami, punya istri, punya anak, punya orang tua. Satu orang punya 5 kali aja 8, 40, 40, 190 orang. Dan Tuhan akan pakai usahanya, pekerjaannya untuk kemuliaan. Ingat, satu orang Martin Luther tahun 1517, seorang anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan yang luar biasa, sehingga gereja mengalami transformasi sangat luar biasa.